Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 1, pelajaran yang kelima, yakni ini adalah merupakan biodata Bapak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Maliki, SPDI. Bapak lahir di Nusa Tengah 06 Juni 88 dan menyelesaikan pendidikan terakhir di Stein Gajah Putih Takengon. Dan kebetulan hari ini Bapak hadir di SD Negeri 3 Terangun. Nah, ini adalah pelajaran yang kelima dan dapat kita lihat di layar kaca bahwa ada makna sholat. Nah, di sini digambarkan ada seorang guru dan ini adalah sebagai makmumnya adalah siswa dan siswi SD. Nah, diharapkan nantinya ketika setelah selesai pelajaran ini, maka diharapkan ketika kita sampai waktu sholat zuhur, maka kita akan bersama-sama untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang A, mensyukuri nikmat Allah. Nah, perhatikan bacaan surah Al-Kautsar di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama yang adalah sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, artinya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, dari mulai nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat di mana kita dapat berhadir bagi yang berbahagia ini untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi makna sholat. Dan yang kedua adalah maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang berputus dari rahmat Allah. Nah, apa hubungan antara sholat dan surah Al-Kautsar? Tentu surat Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Makna sholat pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan berkurban merupakan ungkapan rasa syukur pada Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nah, kali ini apa saja kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia? Tentu ini adalah merupakan suatu pertanyaan bagi kita. Kenikmatan pemberian dari Allah itu antara lain, yang pertama, badan kita sehat dan kuat. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Dan yang ketiga adalah mendapatkan rezeki setiap hari. Yang keempat adalah memiliki akal yang sehat. Dan yang kelima, masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima dari kesekian 4 nikmat yang Allah berikan pada kita. Nah, maka itulah hubungan surat Al-Kautsar dengan makna sholat. Apa yang harus kita lakukan dengan kenikmatan Allah itu? Tentu kita harus bersyukur. Nah, bagaimana caranya bersyukur? Tentu bersyukur dengan menghadiri dan mengerjakan sholat. B adalah makna sholat. Arti sholat menurut bahasa adalah doa
Sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Nah, apabila kita tidak sholat dengan khusyuk, tidak memperhatikan bagaimana tata cara sholat, maka otomatis sholat kita tidak syah. Maka akan sia-sia saja kita untuk melaksanakan sholat. Mungkin sholat itu sangat penting bagi umat Islam, dan hal inilah yang membedakan antara Islam dan non-Islam, ialah sholat. Nah, apabila kita akan melaksanakan sholat, tentu yang perlu kita perhatikan adalah kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Dan sholat ini adalah tanda syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Dan yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapat celaka. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Allah membuktikan di dalam Al-Quran, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, melalui salat, melalui perbuatan, maka akan kutambah nikmat tersebut. Dan apabila kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Allah akan jauh dari orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Berbagai macam cobaan yang akan dihadapinya. Mungkin kita hari ini tidak sadar, cobaan demi cobaan, rintangan demi rintangan yang kita hadapi pada diri kita. Mungkin hal itu kita harus mengintrospeksi diri, bahwasanya kita pernah melaksanakan atau pernah meninggalkan sholat. Dan apakah sholat itu memberatkan? Tentu tidak, karena Allah telah membuktikan di dalam ayat Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in. Nah, artinya dirikanlah sholat, artinya melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, artinya makna sholat ini modal utamanya ialah harus sabar di dalam. Kamu ingin menjadi orang yang bersyukur, kan? Nah, kali ini caranya antara lain, yang pertama, sholatlah tepat waktu. Dan yang kedua, jangan pernah menunda waktu sholat. Yang ketiga, sholatlah dengan tertib 5 kali sehari. Dan yang keempat, tambahlah sholat fardu dengan sholat sunnah. Nah, dapat kita perhatikan gambar yang ada di layar kaca, bahwasanya ini adalah sholat sendirian di rumah. Ini adalah sholat sendirian di rumah, dan ini adalah sholat berjamaah. Nah, keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat. Nah, jikalau kita sholat sendirian, mungkin hanya satu yang kita dapatkan pahalanya. Nah, coba pilih dan tetapkan di dalam hati bahwasanya tentu dong kita akan memilih 20 derajat pahala yang diberikan Allah kepada. Nah, yang kedua adalah sebagai penyelamat dan bimbingan umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu adalah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, tentu dengan kita salat khusyuk, kita akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Inilah keutamaan salat. Yang ketiga, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus. Nah, bagaimana yang lurus? Jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin berbuat jahat, maka teringat di dalam benak hati pikiran kita bahwasanya Allah ada bersama kita. Yang keempat adalah benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang selalu melaksanakan sholat dengan waktu yang telah ditentukan berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah sehingga akan terbentengi dari perbuatan yang tidak terpuji. Yang dikatakan dengan makna sholat, praktik sholat. Nah, tentu ketika kita sudah mengetahui makna daripada sholat, tentu kita harus mempraktikkannya. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi kita tidak mengerjakannya. Nah, sudahkah kalian mengerjakan sholat? Pasti sudah kan? Bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar anak-anak? Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Sholat yang benar adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Tentunya sholat itu meliputi syarat dan rukun, sunnah dan batal sholat. Nah, apa saja ketentuan sholat tersebut? Yang pertama, syarat sholat. Syarat sholat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika salat tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Sholat dibagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat wajib sholat. Yang pertama sekali beragama Islam. Balik, apabila kalian sudah balik, cukup umur, artinya sudah memiliki umur 7 tahun. Nah, ini akan senantiasa kita melaksanakan sholat. Dan sekurang-kurangnya 12 tahun. Dan ini adalah sudah balik. Nah, balik diartikan ialah orang yang sudah dibebani hukum. Jikalau bagi perempuan, ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi yang muslimah. Bagi santriwati, yang kelima adalah sadar, artinya tidak sedang tidur atau sedang mabuk. Yang B, selanjutnya syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. 2, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, sudah rukun salat. Yang pertama, ada 13 rukun salat. Yang pertama adalah niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat salat, ruku dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, dan duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud akhir, atau yang dikatakan dengan tawarruk, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13 adalah tertib dalam menjalankan rukun-rukun. Sunnah sholat, sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat dibagi atas 2 perkara. Yang pertama, sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah.
Sunnah kauliyah adalah sunnah sholat yang berupa ucapan. Yang pertama, membaca doa iftitah, membaca ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran, mengeraskan bacaan, mengucapkan takbir ketika ruku dan sujud. Nah, ketika mengeraskan bacaan, kita balik ke nomor 4, adalah ada waktu-waktu tertentu. Misal sholat maghrib, isya, dan subuh. Selain itu, mungkin tidak bersuara. Selanjutnya adalah yang 6, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, membaca doa ruku, membaca tasyahud awal, mengucapkan salam yang kedua. B. Sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Artinya ini adalah perbuatan, ini adalah gerakan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, duduk sebentar sesudah sujud, duduk tasyahud atau iftiras, menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Sebelum melakukan praktik sholat, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bersucilah terlebih dahulu dengan wudhu, karena sholat harus dilakukan dengan keadaan suci. Periksalah pakaian dan tempat sholat, hindarilah dari najis yang menempel seperti kotoran, cicak, dan sebagainya. C. Berpakaianlah yang menutup aurat. Bagi anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung, dan anak perempuan memakai mukena. Tentu hal ini akan nampak lebih indah ketika kita melihat anak-anak akan memakai baju celana ketika ia melaksanakan sholat. Artinya memakai baju yang rapi. Perempuan memakai mukena, hal ini akan terlihat indah dan cantik. D. Jika sudah siap menghadapkan ke arah kiblat. Sekarang bersiaplah untuk melaksanakan sholat dengan urutan dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Artinya berdirilah dengan kaki yang tegak, lurus. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa berdiri tegak dan lurus? Hal itu tidak apa-apa di dalam Islam, sesuai dengan kemampuan kita. B. Jika kamu sholat berjamaah, rapatkan dan luruskan barisanmu. Nah, apabila kita bercerai-berai, tentu hal ini akan memudahkan syaitan untuk menggoda kita di dalam sholat. C. Bersiaplah untuk melafalkan niat-niat sholat. D. Setelah melafalkan niat sholat, ucapkanlah Allah. Setelah takbiratul ihram, setelah takbir, bacalah doa iftitah. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan lain sebagainya. F. Gerakan selanjutnya adalah ruku sambil membaca takbir. Ketika ruku, bungkukkanlah badanmu dengan tatapan lurus ke arah tempat sujud. Bacalah doa ruku dengan pelan-pelan dan khusyuk. Setelah ruku, bangkitlah dari ruku sambil membaca tasmir, yakni sami Allahu liman hamidah. Itu adalah gerakan iktidal, bacaan doa iktidal dengan fasih. H. Setelah iktidal, lanjutkan dengan gerakan sujud sambil membaca takbir. Letakkan dahi kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki di atas tempat salat. Bacalah doa, sujud dengan pelan dan khusyuk.
selesai sujud, membaca takbir, dilanjutkan dengan duduk iftiras, yakni duduk di antara dua sujud dengan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa ketika duduk iftiras dengan setelah duduk iftiras, bacalah takbir dan sujud lagi. Yang K adalah gerakan dan bacaan sholat. Yang terakhir adalah salam. Saat mengucapkan salam, wajah menengok ke arah kanan, kemudian menengok lagi ke arah kiri. Setelah rangkaian gerakan dan bacaan sholat sudah kamu penuhi, selesailah sudah rangkaian sholat yang telah kamu praktikkan. Nah, anak-anak bapak sekalian, mungkin inilah yang perlu bapak sampaikan. Bapak berharap kepada anak-anak bapak sekalian untuk tetap melaksanakan sholat. Apapun permasalahan kita, tentu kita harus ingat Allah. Karena dengan kita melaksanakan sholat, maka kita telah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, sebelum kita tutup proses pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tonton terlebih dahulu video berikut ini agar kita lebih concern dan lebih paham bagaimana tata cara dalam melaksanakan sholat. Subuh, niat sholat. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma
syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahiyat akhir. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin cukup sekian. Tadi adalah merupakan gambaran tentang praktek sholat subuh. Bapak berharap tentu dengan video kali ini, tutorial kali ini, dengan pelajaran dengan menggunakan alat peraga PowerPoint, tentu kita lebih rajin belajar, meningkatkan sholat 5 waktu sehari semalam. Mungkin ada yang bertanya. Nah, setelah bertanya nanti kita tutup terlebih dahulu materi kita, dan tentu nantinya apabila ada anak-anak Bapak yang ingin menontonnya kembali video-video tadi, maka setelah Bapak tutup akan kita buka kembali. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.